Halo, perkenalkan nama saya Delima Sylvia Sianturi dengan NIM 0518666049. Baik, saya di sini ingin mengerjakan tugas 3, pemrograman berbasis web. Di sini tidak jauh berbeda dengan tugas 2. Pada tugas 3 ini kita hanya diminta untuk berpindah atau migrasi dari native JavaScript ke Vue.js. Jadi kita diminta untuk membuat Vue.js comment dan Vue template. Langsung saja. Di sini sudah ada public, src, dan pada src terdapat folder aset yang berisi image atau gambar UT. Kemudian komponen yang terdapat icon hello world, my navbar, the welcome, dan welcome item. Lalu pada JSON terdapat data bahan ajar JSON yang bisa kita dapatkan dari e-learning UT. Kemudian pada router ada index.js, lalu pada view terdapat dashboard, login, stock, dan tracking view. Namun sekarang kita berfokus pada app view. Nah, pada bagian router view, ini adalah komponen yang harus disediakan pada view. Pada router view ini adalah komponen yang harus disediakan pada view. Kemudian, pada index.js ini terdapat cost routernya, yaitu login view, dashboard view, stock view, dan tracking view. Dia sudah ada dashboard, login, stock, dan tracking view-nya. Ini untuk berpindah-pindah menuju halamannya. Ini kita sudah buatkan tadi pada dashboard, login, stock, dan tracking-nya. Lalu kita masuk pada login view, dan di sini sudah ada elemen-elemen HTML-nya. Pada submit refund ini untuk handle login, di sini ada untuk mengetik email dan password. Pada klik refund ini untuk lupa password, lalu submit dan login. Dan ada klik refund untuk daftar bagi yang belum punya akun. Dan untuk loginnya ada pada script setup ini. Kemudian pada SwiftAlert dan Vue Router, ini Liberly-nya untuk menampilkan modal. Dan pada bagian login ini untuk login. Lalu di sini ada keterangan login berhasil, selamat datang, dan sukses. Lalu di sini ada login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi, lalu error. Kemudian di sini ada pop-ups untuk lupa password, silakan hubungi admin UT. Lalu kemudian ada show register untuk membuat akun baru, dan kunjungi laman UT untuk membuat akun. Router push ini terdapat dashboard ya. Ini ditujukan, ini kita langsung memunculkan halaman dashboard. Kita masuk ke dashboard view. Dan di sini ada course greeting. Dan di sini ada mounted yang berisikan greeting atau ucapan salam. Di sini ada selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Greeting. Kita lanjut ke stock view. Dan pada stock view ini tidak jauh berbeda pada tugas 2. Di sini ada filter UPBJJ, kemudian ada filter kategori, lalu sorting untuk mengurutkan, lalu ada reset filter untuk mereset atau mengembalikan pada awal. Di sini ada perintah untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong. Kemudian di sini open add modal untuk menambahkan bahan ajar. Dan pada script setup ini terdapat input my navbar, komponen my navbar view. Dan ini ada pada komponen di sini, ini my navbar view. Kemudian ini ada stok data dari JSON, data bahan ajar JSON. Nah, ini data bahan ajar JSON bisa kita dapat dari e-learning UT. Dan di sini ada data bahan ajar, kemudian filter, dan di sini ada reset filter. Reset filter ini ketika kita memilih filter, lalu kita ingin meresetnya, maka dia akan kembali. Lalu di sini ada status text yang menunjukkan bahwa barang itu kosong atau menipis. Kemudian di sini ada status kelas. Open add modal ini untuk menambahkan data-data yang ingin kita tambahkan. Lalu pada edit item ini, kita bisa mengedit item yang kita tambahkan, seperti mengedit judul buku, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, dan quality atau ID-nya. Lalu pada delete item, ini untuk menghapus item, ini adalah perintah untuk menghapus ya atau tidak. Lalu kita lanjut ke bagian tracking view.view.
Ini menggunakan submit prevent untuk submit DO atau delivery order. Lalu pada reset form ini, pada saat kita men-submit DO, maka dia akan otomatis reset form atau auto increment ya. Jadi saat kita menginput DO, setelah kita men-submitnya, maka dia akan otomatis auto increment. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk run-nya, untuk terminal, lalu new terminal. Kemudian di sini kita bisa mengetik npm install. Namun tadi ketika saya sudah menginstal, kita bisa langsung menjalankannya dengan mengetik npm run dev. Nah, pada bagian lokal kita bisa klik kiri lalu menekan tombol kontrol secara bersamaan dengan klik kiri. Maka secara otomatis kita akan diarahkan pada halaman Chrome-nya atau Microsoft-nya. Di sini saya akan memakai akun admin. Nah, ini ya, terdapat pop-up login gagal. Kita memakai kata sandi yang benar. Terdapat pop-up login berhasil. Kita lanjut. Di sini ada greeting-nya, selamat siang ya, sesuai dengan waktu di wilayah masing-masing. Lalu kita ke informasi bahan ajar, dan di sini ada filter pilih UPBJJ, di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Di sini saya memilih Jakarta, kemudian semua kategori, mata kuliah wajib, lalu urutan berdasarkan jumlah. Nah, di sini ada auto reset, kita akan mereset, maka dia akan kembali seperti awal. Dan di sini ada tampilkan stok, menipis atau kosong. Dan terdapat 2 stok yang menipis. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan bahan ajar. Lalu kita memilih kategori, lalu kita memilih UPBJJ, kemudian kita memilih lokasi rak. Kita akan memasukkan harganya, kemudian jumlahnya, dan di sini kita akan bisa membuat di sini kita memberikan perintah supaya tulisan pemrogramannya di bold. Oke, data berhasil ditambahkan. Maka di sini terdapat teks pemrograman dan di sini juga ada. Kemudian di sini kita bisa mengeditnya. Kita bisa mengeditnya dengan contohnya Itali. Oke. Maka di sini teksnya sudah menjadi miring ya. Di sini dikatakan stok aman itu ketika berada di angka 10 ke atas. Namun jika berada pada angka 10 ke bawah, maka bisa dikategorikan stok menipis. Oke, kemudian kita masuk pada tracking pengiriman. Nah, di sini sudah ada data 01, kemudian di sini dia ada 02. Sini saya akan mencoba untuk memasukkan dengan nama saya, maka dia akan auto increment. Kita memilih ekspedisinya, kemudian kita memilih paket bahan ajar. Di sini tersedia detail isi paketnya seharga 120, dan ini isi paket IPA seharga 140. Dan kita memilih tanggal pengirimannya. Kemudian kita tambah DO baru. Maka data berhasil ditambahkan. Nah, di sini bakalan auto increment seperti yang saya bilang, 01, 02, dan di sini akan bertambah 03. Begitu juga seterusnya, pada saat kita ingin menambahkan data baru, maka dia akan secara otomatis auto reset, dan ini akan bertambah 1 menjadi 04. Baik, saya rasa cukup untuk tugas 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengetikan. Sekian dan terima kasih.